Bab 96. Apakah kemampuannya hanya segini saja? Malam ini, mereka berempat semuanya mabuk, dan akhirnya mereka tertidur di lantai 2 sambil berpelukan. Louis Lu sebenarnya tidak bisa mabuk, selama dia mengeluarkan energi sejatinya, dia bisa memurnikan semua alkohol. Tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia memilih untuk mabuk dengan saudara perempuannya. Namun, karena Louis Lu adalah seorang kultivator, fisiknya secara alami tidak sebanding dengan saudara perempuannya, jadi dia yang pertama bangun keesokan harinya. Saat dia membuka matanya, dia melihat kaki panjang seputih salju menekan wajahnya. "Kak Sally, aku sangat kagum dengan posisi tidurmu." Louis Lu dengan hati-hati menggeser kaki putih Sally Liu dari tubuhnya, bangun dan meninggalkan ruangan. Louis Lu duduk di lantai pertama sebentar, menunggu saudara-saudaranya bangun, tetapi sebelum saudaranya bangun, dia malah mendapatkan telepon dari Leo terlebih dahulu. Nomor itu milik Leo, tapi suaranya bukan. "Kamu adalah orang yang membunuh adik laki-lakiku, Andre Chen, kan? Aku memberimu waktu 15 menit untuk datang ke rumah keluarga Lei, jika tidak kamu tinggal tunggu menjemput mayat anjingmu." Dengan suara seram, dia menutup telepon setelah selesai berbicara. Mata Louis Lu tenggelam, dan dia bergegas keluar dari Dark Rose Bar tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan langsung pergi ke rumah keluarga Lei. Meskipun Leo adalah anggota gangster, dia telah banyak membantunya selama ini. Sekarang dia dalam masalah, jadi tidak mungkin Louis Lu mengabaikannya. Apalagi, masalah ini disebabkan oleh dirinya sendiri. Tidak sampai 15 menit kemudian, ketika Louis Lu tiba di rumah keluarga Lei, dia tidak melihat orang lain kecuali Leo, yang tergeletak di tanah sambil muntah darah. Louis Lu segera melangkah maju untuk menusukkan jarum untuk menghentikan pendarahannya. Leo terbatuk dan berkata, "Maaf, Yang Mulia, aku meneleponmu karena aku tidak tahan lagi." "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Karena kamu memanggilku Yang Mulia, kamu adalah orangku. Siapapun yang berani menindasmu, sama saja dengan menamparku wajahku, belum lagi mereka memang datang untukku." Kata-kata ini membuat mata Leo berkaca-kaca. Sebenarnya, sejak pertama kali bertemu Kaisar Dewa Louis, Leo sudah sangat merendahkan diri, dia merasa seperti semut di depan Kaisar Dewa Louis. Yang paling penting adalah Leo adalah seorang gangster. Meskipun dia memiliki kendali mutlak di kota Jiang, tapi reputasinya tidak terlalu baik. Sedangkan Kaisar Dewa Louis, dia adalah pahlawan negara Long. Orang yang menarik perhatian semua orang. Leo merasa bahwa dia tidak layak menjadi bawahan Kaisar Dewa Louis. Jika dia tidak memenuhi permintaan orang barusan, dia juga tidak akan berani mengganggu Kaisar Dewa Louis. Hari ini, dia tiba-tiba diserang oleh 3 pebelah diri. Awalnya dia berpikir bahwa Kaisar Dewa Louis tidak akan mempedulikannya. Tapi ternyata dia salah. Kaisar Dewa Louis tidak hanya datang, tetapi dia juga mengatakan kepadanya bahwa dirinya adalah orangnya, dan jika seseorang menindasnya, itu sama saja dengan menamparkan wajahnya. Bagaimana mungkin Leo tidak tersentuh ketika mendengar kalimat ini? Semua cedera yang dia derita hari ini tidak sia-sia. Leo berkata dengan air mata mengalir di wajahnya, "Yang Mulia, hati-hati, total ada 3 orang, dan mereka seharusnya bersembunyi di dekat sini." Louis Lu mengangguk, "Aku tahu." Dia sudah merasakannya sejak awal, dan ada 3 aura dingin yang memperhatikannya di sekelilingnya, tetapi dia tidak panik sama sekali. Sebaliknya dia dengan tenang menghentikan pendarahan Leo, lalu berdiri dan berkata, "Aku sudah di sini, apa yang masih kalian tunggu?" Su. Begitu Louis Lu selesai berbicara,
dia mendengar 3 suara menusuk dan melihat 3 pria terbang turun dari atap. Mereka memandang Louis Lu, bertanya-tanya, "Kamu adalah pembunuh yang membunuh Andre Chen?" "Kalian sudah tahu, jadi buat apa tanya lagi?" Louis Lu melirik mereka bertiga dengan acuh tak acuh, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya dan berkata, "Menarik, jadi kalian bertiga membawakanku bahan obat tradisional." Dia sudah merasakan aura yang mirip dengan lipan 7 warna dari tubuh mereka bertiga. Jika tebakannya benar, itu pasti kalajengking, katak, dan tokek. Ditambah dengan ular dan kelabang, dan dirinya akan memiliki 5 racun. Meskipun kelima racun tersebut adalah racun, tapi semuanya dapat diubah menjadi bahan obat tradisional untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa dengan teknik pemrosesan khusus. Jadi mereka bertiga ini datang untuk mengantarkan bahan obat untuk dirinya. Namun, ketika mereka bertiga mendengar kata-kata Louis Lu, mereka sangat marah dan melompat hampir bersamaan, dan kabut dingin beracun menyembur ke arah Louis Lu. Dengan sekejap, Louis Lu dengan cepat meraih bahu Leo, memindahkannya ke tempat yang aman, lalu bergegas menyemprotkan kabut hijau beracun kepada Louis Lu. "Cari mati." Mereka bertiga mencibir saat melihat pemandangan ini. Kabut beracun ini dibuat oleh tuan mereka, yang telah menghabiskan lebih dari 10 tahun untuk mengembangkannya. Bahkan jika dia adalah master alam pemurnian, jika dia tidak hati-hati dan menghirup sedikit, dia pasti akan mati jika dia tidak diberikan penawarnya. Louis Lu berinisiatif berjalan ke dalam kabut beracun, bukankah itu namanya dia mencari mati? Bocah ini sangat bodoh, bagaimana dia bisa membunuh Andre Chen? Mungkin Andre Chen yang ceroboh. Lagi pula, tidak ada yang mengira masih ada seniman bela diri yang bersembunyi di kota Jiang ini. Memang, kita sudah membalas dendam untuk Andre Chen. Aku ingat Tuan pernah mengatakan bahwa orang ini harus ditangkap hidup-hidup. Perhatikan waktu dan jangan biarkan dia terlalu lama berada dalam kabut beracun. Mengerti? Mereka bertiga sudah mulai mendiskusikan urusan belakangan, dan ketika mereka melihat bahwa waktunya hampir habis, mereka mengibaskan kabut beracun itu, tetapi apa yang mereka lihat selanjutnya membuat pupil mata mereka menyusut tajam. Setelah kabut beracun itu menghilang, sosok Louis Lu muncul, tetapi dia tidak jatuh ke lantai, malah berdiri di dalamnya dengan tangan di belakang punggung. "Kupikir kalian memiliki kemampuan yang hebat, tapi aku tidak menyangka hanya begini saja. Aku benar-benar kecewa," kata Louis Lu sambil tersenyum. "Hanya begini saja." Wajah mereka bertiga berubah drastis, dan mereka berpikir, apakah dia adalah monster, kenapa dia tidak bisa dibunuh dengan racun? Bersambung.